Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita mulai saja webinarnya pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri webinar dengan tema pembelajaran berdiferensiasi. Webinar pada malam ini akan dipandu oleh saya sebagai moderator dan akan ada 3 narasumber hebat calon guru penggerak Kota Palembang, yaitu Pak Gustaf Elias, Sarjana Pendidikan, Ibu Hafizo, Master Pendidikan, dan Ibu Dian Ekasari, Sarjana Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita ke narasumber kita yang pertama, Pak Gustaf Elias, yang akan memaparkan tentang penerapan metode pembelajaran berdiferensiasi, yang akan memaparkan tentang penerapan metode berdiferensiasi dalam pembelajaran. Kepada Pak Gustaf, kami persilahkan. Halo Pak Gustaf. Halo, selamat malam. Apa suara saya terdengar? Kedengaran, Pak. Ya. Halo, selamat malam semua. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Ya, pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih-Nya kita kembali dipertemukan lagi, walaupun dalam temu maya. Tapi semoga hari ini adalah hari yang baik buat kita semua dalam hal berbagi ilmu. Ya, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kami yang hadir di sini tidak ada pada posisi mengajar atau menggurui, tetapi semua yang ada di sini adalah dalam hal berbagi ilmu. Nanti dalam sesi diskusinya kita akan mulai dengan tanya jawab dan sebagainya, atau mungkin sharing, sehingga dari sana kita akan banyak menemukan ilmu-ilmu yang bisa kita bagikan. Mohon izin untuk saya bisa bagikan atau saya share screen dulu PowerPoint saya. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu, tadi sudah diperkenalkan tentang masing-masing pembicara. Saya sendiri adalah Gustaf Elias, kelahiran di Tudahe, Halmahera Barat, 30 September 1990. Saat ini saya bekerja di SMA Safirus 1 dan SMA Safirus 3 sebagai guru bimbingan dan konseling. Ini adalah karya-karya saya. Cukup. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya pada kesempatan ini akan membahas tentang penerapan metode berdiferensiasi dalam pembelajaran. Izinkan saya untuk membahas sekilas saja tentang pengertiannya sebelum kita masuk lebih jauh. Bahwa metode berdiferensiasi adalah suatu pendekatan dalam proses pembelajaran di kelas dengan menyesuaikan minat siswa atau murid kita, kesiapan belajar mereka, dan profil murid untuk memenuhi beragam kebutuhan belajar individu. Sehubungan dengan ini, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia
maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam dua statement yang saya sampaikan di sini mengandung arti bahwa pendidikan seharusnya adalah pendidikan yang berhamba pada murid, pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi semua pembelajaran yang kita rancang, program pembelajaran yang kita buat haruslah disesuaikan dengan apa sih yang menjadi harapan murid kita atau peserta didik kita. Apakah itu minat mereka, apakah itu kesiapan belajar, apakah itu profil peserta didik kita, sehingga ketika kita menyampaikan materi, semuanya akan cocok dengan apa yang diharapkan oleh peserta didik. Kenapa kita harus menerapkan metode berdiferensiasi dalam pembelajaran? Karena kalau kita hanya menggunakan pendekatan menurut kita sebagai guru, sementara yang kita terapkan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi cara siswa atau menurut minat siswa atau kesiapan belajar siswa, maka hasilnya mungkin akan berhasil tetapi tidak maksimal. Sementara kita membutuhkan hasil yang maksimal. Selain itu, kenapa kok kita harus mengikuti minat, kesiapan, dan belajar? Apakah siswa kita sudah seperti itu? Dari perkataan si Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya mengatakan kata kunci yang saya tangkap ini adalah yang pertama tuntunan, yang kedua adalah kodrat. Dari kata tuntunan ini mau memposisikan kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator, sebagai tuntunan. Sementara dalam kata kekuatan atau kodrat yang dimiliki anak, ini Ki Hajar Dewantara mau mengatakan bahwa sesungguhnya anak atau murid kita itu terlahir dengan berbagai potensi yang sudah mereka miliki. Sudah diciptakan dengan kekuatan-kekuatan yang ada sejak lahir, yaitu dari kasih karunia Tuhan. Sehingga tugas kita guru tidak lagi menggurui mereka, harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Tetapi kita hanya menghidupkan kembali apa yang menjadi kekuatan di dalam diri murid. Kalau kita memaksakan menurut kita, maka niscaya mereka tidak akan menjadi pribadi yang seutuhnya. Itu adalah maksud dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saat ini kita mau terapkan di dalam metode berdiferensiasi. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan profil murid. Saya mau tunjukkan sebuah ilustrasi seperti ini. Kelihatan ya? Ini adalah sebuah ilustrasi yang mau saya tunjukkan. Yang pertama kita bisa melihat ada hewan yang saya sebut singa. Memang namanya adalah singa. Maaf, ini cheetah. Yang kedua di sini saya menunjukkan ada seekor burung. Dan selanjutnya ada seekor ikan. Kira-kira nih, apa sih yang ada dalam benak Bapak dan Ibu guru semua dari ilustrasi yang saya tunjukkan di sini? Bapak dan Ibu, saya mau katakan bahwa dari ilustrasi ini ketika kita terjemahkan dalam kehidupan umat manusia atau dalam diri siswa, misalkan kita mau lakukan lomba berlari untuk 3 hewan ini, maaf, di bagian bawah ini adalah ular. Ini ular yang berterbangan dari satu pohon ke pohon yang lain. Ya, ini ular yang terus berterbang. Lalu ular juga bisa berenang dengan sangat baik di dalam air. Dan ular juga bisa berjalan dengan baik di daratan. Oke, yang mau saya katakan begini Bapak dan Ibu guru sekalian, bahwa di dalam pembelajaran, ketika murid kita hanya menguasai satu saja, seperti seekor seekor cita ini,
kita selalu mengatakan bahwa kalau dia hanya bisa berlari, dia tidak bisa berenang, terbang, dia tidak bisa berenang seperti ikan, atau dia tidak bisa seperti ular, sering kita menjudge mereka atau melabeli mereka sebagai siswa yang bodoh, siswa yang kurang paham. Padahal dia punya kekuatan sendiri, yaitu berlari. Dan begitu juga dengan siswa yang mungkin hanya bisa terbang, dia tidak bisa berlari seperti singa, dan juga tidak bisa berenang seperti ikan, atau tidak seperti ular, kita juga bisa mengatakannya bodoh. Karena tidak menguasai dua ini. Begitu juga ketika kita lakukan lomba lari yang kita lakukan, yakinlah bahwa singa pasti menang. Dan ketika kita melakukan lomba terbang, burung pasti menang. Kalau kita melakukan lomba berenang, ikan pasti menang. Tetapi yang terjadi dalam dunia pendidikan, itu yang terjadi adalah pada ilustrasi yang keempat, yaitu ular. Di mana ular bisa terbang walaupun tidak sepintar burung. Lalu, ular bisa berenang walaupun tidak sehebat ikan. Dan ular juga bisa berjalan di darat walaupun kehebatan atau kecepatannya tidak seperti singa. Tetapi karena ular ini memenuhi KKM dari ketiga-tiga ini, sehingga ular ini tuntas. Dinyatakan tuntas oleh Bapak Ibu guru. Padahal kalau kita sudah tahu bahwa siswa kita atau dalam ilustrasi ini, dia punya kemampuan di berlari, yuk mari kita gali dia atau kembangkan minat dia di berlari. Kenapa? Apakah cita bisa mati ketika tidak bisa terbang? Atau burung bisa mati ketika tidak bisa berenang? Kan tidak. Begitu juga dengan siswa. Apakah siswa yang tidak bisa matematika akan mati jika dia hanya menguasai pelajaran yang lain? Kan tidak. Atau apakah siswa bisa tidak menjadi orang sukses ketika dia tidak bisa mempelajari sejarah? Kan juga tidak. Artinya apa? Bahwa semua orang, termasuk siswa kita, mereka pantas untuk menjadi orang sukses, namun dengan caranya sendiri. Burung bisa hidup dengan caranya sendiri, yaitu berterbangan mencari mangsa. Begitu juga dengan cita, dia bisa hidup dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. Begitu juga dengan ikan. Jadi jangan sampai di dalam sekolah kita sering menjudge anak yang karena tidak mampu menguasai pelajaran kita, lalu kita menganggap dia bodoh. Padahal dia punya potensi lain yang bisa kita gali untuk itu. Jadi ini adalah harapan dari pendidikan berdiferensiasi, di mana pembelajaran kita haruslah mengikuti apa yang sudah ada di dalam diri peserta didik kita. Kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dirinya, itulah yang kita kembangkan. Karena dengan kekuatan-kekuatan itulah siswa-siswa kita kelak akan menjadi orang sukses. Namun, Bapak dan Ibu sekalian, saya mau katakan bahwa pendidikan berdiferensiasi atau dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Ini yang sering terjadi di kalangan SD. Ketika ada murid yang lebih hebat atau lebih pintar dari kawan-kawan yang lain, biasanya guru memberi tugas tambahan untuk dirinya. Apakah itu salah? Ya bisa 50-50, asalkan motivasinya. Jika pemberian tugas atau tugas tambahan yang kita kasih itu motivasinya adalah supaya murid kita yang pintar tadi tidak mengganggu sahabatnya, berarti motivasinya salah. Tetapi motivasinya adalah kenapa mereka mendapat tugas yang berbeda, artinya bahwa mereka memang layak mendapat tugas yang lebih tinggi. Kalau mereka mengikuti tugas-tugas yang sama dengan siswa yang lain, berarti mereka dalam hal ini kemampuan untuk belajarnya justru menurun. Kenapa menurun? Karena tantangannya tidak sesuai dengan tantangan yang seharusnya mereka dapat, tetapi mereka mengikuti gaya siswa-siswa yang lain. Jadi motivasinya salah. Lalu pernyataan yang di atas di sini yang mau mengatakan bahwa bukan berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara
yang berbeda untuk 32 orang siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi, mungkin dalam otak kita berpikir bahwa, wah, berarti dalam satu kelas kita bisa menggunakan banyak pendekatan dong. Wah, kita bisa kewalahan dengan cara yang seperti ini. Bagaimana mungkin kita akan menghadapi puluhan siswa dalam satu kelas dengan pendekatan yang berbeda-beda atau yang beragam karena siswa kita beragam. Bukan seperti itu juga. Perlu kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang akal, keputusan yang masuk akal. Jadi kalau yang seperti ini kan tidak masuk akal. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah menggunakan pemetaan. Nah, ini ada komponen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah isi, yang biasa kita sebut sebagai konten, yaitu tentang apa yang dipelajari siswa. Jadi semua yang kita kasih, itulah yang akan mereka pelajari. Ya, ini yang berkaitan dengan isi. Lalu setelah isi juga ada proses. Ini adalah siswa mengolah ide dan informasi. Jadi dari materi yang kita kasih akan terjadi proses pembelajaran di dalamnya, bagaimana siswa memulai dalam hal pembelajaran ini. Lalu dari isi atau konten yang kita kasih ke siswa lalu diproses, tentunya ada produk yang harus dihasilkan, yang harus dibuktikan. Ya, dari apa yang sudah kita buat, apa yang sudah dipelajari oleh siswa-siswi kita atau anak murid kita. Begitu juga dengan lingkungan belajar ini adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan. Untuk komponen-komponen ini, baik isi, proses, produk, dan lingkungan belajar dan sebagainya, ini akan dibahas lebih detail lagi pada pembicara kita selanjutnya. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, metode yang digunakan harus mempertimbangkan minat, kesiapan, dan profil belajar. Ini yang tadi sudah saya katakan ya. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus mengenali murid kita. Apa yang harus kita kenali? Ya, kenal minatnya, kenal kesiapannya, kenal profil belajarnya. Loh, bagaimana caranya? Bung, misalkan siswa baru nih, baru masuk, kok tiba-tiba sudah ada pemetaan. Dengan langsung kita tahu tentang minat, kesiapan, dan profil belajarnya. Ini butuh kita sebut dengan namanya evaluasi atau instrumen. Misalnya, kalau tentang minat ini berarti ini cenderung pada kesukaan siswa untuk belajar. Misalnya siswa cenderung lebih mencintai pelajaran. Misalnya saya ambil contoh mobil saya dan Penjas misalnya. Depan SPBU. Mohon maaf. Saya ambil contoh misalnya tentang minat, lalu saya ambil contoh pelajaran tentang Penjas. Ketika anak lebih senang pada bulu tangkis dan dia tidak terlalu suka dalam hal sepak bola, dalam penilaian nanti kita bisa melihat bahwa ada toleransi untuk anak yang hanya bisa bulu tangkis tetapi tidak bisa sepak bola. Lalu penilaiannya seperti apa ya? Kita menyesuaikan dengan kondisi siswa pada saat itu. Kenapa begitu? Karena kalau kita paksakan siswa ini harus bisa sepak bola, sampai kapanpun dia tidak akan bisa. Kalaupun dia bisa, itu pun tidak akan maksimal. Kenapa? Yang dia bisa adalah bulu tangkis. Jadi, paksakan ular menjadi burung. Jangan paksakan singa atau cita menjadi ikan. Ini maksudnya. Lalu tentang kesiapan belajar. Nah, menyangkut dengan kesiapan belajar ini, bagaimana cara kita mengetahuinya? Ini sederhana sekali. Misalnya dalam pembelajaran, biasanya kan kita kasih umpan balik tuh tentang pemahaman konsep yang mau kita pelajari ya. Lalu kita memberi pertanyaan ke anak-anak. Nah, terkait dengan tema hari ini, apa sih yang ada dalam benakmu atau apa yang ingin Anda sampaikan misalnya? Atau bagaimana menurutmu tentang tema ini? Lalu mereka akan banyak bercerita. Dari situ kita akan melihat ada yang dalam hal ini membutuhkan banyak bimbingan, membutuhkan banyak pembelajaran dari kita. Ada yang ternyata paham, tetapi dia masih butuh bimbingan. Tidak hanya sekedar membaca.
Jika yang lain ketika membaca langsung paham, ada juga yang ketika membaca dia paham tapi dia butuh penguatan. Maka tugas kita guru adalah harus memberikan penguatan, memberikan bimbingan. Lalu ada yang ternyata sudah familiar benar dengan materi itu. Nah, terhadap anak ini kita bisa minta tolong nih ke mereka supaya bisa, dalam hal ini kita menggunakan bimbingan teman sebaya. Sehingga dengan mungkin cara guru mengajar dengan bahasa yang terlalu tinggi, dengan menggunakan sistem teman sejawat, mereka akan bisa saling pahami karena dengan gaya paham. Begitu juga dengan profil belajar. Kalau profil belajar ini kita sedang berbicara tentang gaya belajar dari murid. Apakah murid itu auditif? Apakah murid kita itu kinetik? Ini yang harus kita perhatikan. Ketika anak hanya bisa pada kinestetik, lalu kita mengajar hanya dengan cara visual, ya anak. Maka dalam pembelajaran ya kita harus bervariasi memberi pembelajaran itu. Bukan berarti dua metode ini berjalan beriringan bersamaan, tidak. Tetapi menggunakan cara yang bervariasi. Jangan sampai kita salah memaknai pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi itu maksudnya. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan pemetaan. Setelah kita sudah melihat, menggali dan seterusnya, kita mengkelas-kelaskan mereka nih berdasarkan kebutuhan murid. Setelah kita sudah membuat kelas-kelas itu atau pengelompokan berdasarkan minat, kesiapan dan profil ini, marilah kita membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, rancangan pembelajaran berdiferensiasi ini biasanya kita kenal dengan istilah RPP ya. Itu Bapak Ibu guru paling hebat untuk membuatnya. Setelah itu, mari kita memulai pembelajarannya. Saya lanjutkan. Cara berdiferensiasi apa dan bagaimana mendiferensiasikan pembelajaran. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah cara pandang dan merencanakan pembelajaran. Bagaimana saya bisa mengetahui jika mempelajarinya? Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa mereka telah mempelajarinya atau mungkin pernah mengetahuinya. Maka ada tanya jawab di awal, ya, memberikan umpan balik sebelumnya. Akan melihat, oh ada yang sudah mantap nih, oh, ada yang belum nih, dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah bagaimana saya akan merancang pembelajaran untuk membantu mereka belajar. Nah, bagaimana untuk pertanyaan yang kedua ini adalah yang pertama tadi kita harus melihat setelah pemetaan sudah kita lakukan. Jadi berdasarkan pemetaan itu baru kita merancang sebuah rencana pembelajaran. Lalu apa yang akan terjadi jika siswa tidak belajar? Ini juga harus kita lakukan evaluasi. Jika siswa tidak belajar, apa yang terjadi? Kita bisa melihat apa sih yang menjadi hal yang paling penting dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Kalau pada zaman dahulu, saya tidak tahu apakah semua mengalami atau tidak. Dengan pembelajaran sebelumnya, perbedaan dalam diri siswa selalu kita anggap sebagai masalah. Masalah bagi guru. Kenapa? Karena guru hanya menguasai satu pendekatan saja. Tetapi dalam pembelajaran berdiferensiasi, perbedaan akan menjadi dasar perencanaan. Sehingga penting sekali untuk kita lakukan pemetaan tadi. Setelah kita lakukan pemetaan, maka kita jadikan itu sebagai dasar perencanaan. Lalu begitu juga dengan penilaian. Jika pembelajaran sebelumnya biasanya penilaian hanya terjadi di akhir. Tujuannya apa? Hanya untuk mencari tahu apakah yang saya ajarkan ini sudah mereka pahami atau belum. Tetapi dalam pembelajaran berdiferensiasi, penilaiannya terjadi secara terus-menerus. Kenapa? Kita terus melihat detik demi detik perkembangan yang dialami oleh murid-murid kita. Lalu tentang kecerdasan adalah biasanya kita hanya berpusat pada intelektual atau nilai-nilai akademis. Gagal 3 tidak naik kelas, gagal 4 tidak naik kelas, dan seterusnya. Tetapi dalam pembelajaran berdiferensiasi lebih pada majemuk. Bahwa murid-murid kita memiliki banyak sekali potensi-potensi. Oleh karena itu ya kita harus kembangkan berdasarkan potensi-potensi yang
ada di dalam diri siswa. Saya lanjut. Yang kedua adalah bentuk-bentuk atau strategi diferensiasi dalam pembelajaran. Yang pertama ini adalah choice board. Bagaimana mendemonstrasikan semua karya siswa. Ini bisa kita hasil karya anak-anak, bisa kita tempelkan di dinding-dinding sekolah, tapi jangan sampai merusak dinding ya, bukan seperti itu juga. Atau bisa juga, ini kan zaman digital nih, kita bisa post juga di Facebook kita, Instagram kita, atau Twitter, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah pusat belajar. Kita menyiapkan pusat belajar berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Biasanya ini orang membuat dalam bentuk ekstrakurikuler ya, tentang kesiapan belajar, tentang minat terutama, orang lebih sukanya gimana. Lalu ada kontrak belajar. Nah, tentang kontrak belajar ini adalah sebuah perjanjian tertulis. Ingat, perjanjian tanpa mengandung hukum. Sekali lagi, perjanjian ini tanpa mengandung hukum. Semuanya tentang tugas yang harus diselesaikan. Biasanya untuk anak SD itu ada reward-nya, tapi untuk anak SMA biarkanlah itu menjadi bagian dari pembelajaran mereka. Sehingga dari perjanjian itu perlahan akan mengubah tingkah laku mereka. Lalu yang berikutnya adalah RAFT, yaitu sesuai pilihan siswa. Jadi kita bisa membuat suatu permainan, atau kita bisa membuat suatu diskusi kelompok dengan topik yang dipilih oleh siswa, bukan guru yang menggurui mereka, tetapi berdasarkan pilihan siswa. Lalu yang berikut adalah tugas secara berjenjang yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan siswa. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga dari tingkat kesiapan siswa itu, jangan sampai siswa yang lebih pintar dikasih tugas lebih banyak agar tidak mengganggu siswa yang belum memahami, motivasinya salah. Tetapi memberi tugas yang lebih berat atau lebih tinggi karena memang itulah tugas-tugas yang harus dia kerjakan, memang sesuai dengan porsinya. Yang ketiga adalah tentang fitur kunci dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah bahwa kelompok belajar itu fleksibel. Kesempatan siswa untuk belajar dalam berbagai kelompok berdasarkan minat, kesiapan, dan gaya belajar. Jadi mereka yang pilih dan bisa berubah-berubah. Apakah berdasarkan kesiapan, apakah berdasarkan gaya, ataupun apakah gaya belajar ini adalah profil belajar tadi ya, atau apakah berdasarkan minat. Lalu pilihan dan respon personal, memberikan siswa kesempatan secara personal untuk menghubungkan pengetahuan, minat, dan profesi belajar yang telah dimiliki dengan komitmen belajarnya sendiri. Lalu tugas berdasarkan kemampuan siswa. Ini kemampuannya ya kesiapan tadi ya. Lalu berbagi tanggung jawab dalam belajar. Biasanya dalam kelompok ya jangan sampai hanya satu orang yang menguasai sendiri, tetapi betul-betul semua anggota kelompok mendapat bagian yang sama. Dan yang terakhir adalah rencana pembelajaran. Nah, ini nanti akan dibahas secara detail oleh pembicara kita yang terakhir. Merancang pembelajaran berdiferensiasi ini nanti akan dimuat di dalam rencana pembelajaran yang biasa kita sebut RPP. Itu ada fase awal, ada fase tengah, dan ada fase akhir. Oke, demikian dari saya. Presentasinya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Gustaf atas penjelasannya. Wah, menarik sekali ya tentang metode pembelajaran berdiferensiasi ini. Sepertinya sudah ada peserta yang raise hand, tapi sabar dahulu karena kita akan lanjut dahulu ke pemateri yang kedua. Materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Hafizoh dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi dan Sosial Emosional Menuju Merdeka Belajar. Kepada Bu Hafizoh, dipersilakan. Ibu Hafizoh mute dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, selamat bergabung bersama kami
Gebiar Guru Penggerak Angkatan 1 Kota Palembang. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini, kami akan berbagi praktik baik mengenai hal-hal yang kami dapatkan selama mengikuti pendidikan program Guru Penggerak. Mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional menuju merdeka belajar. Baik Bapak Ibu, saya akan berbagi materinya, saya akan share. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Baik Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh speaker pertama Bapak Gustam, itu hubungannya pembelajaran tentang berdiferensiasi. Saat ini saya juga akan menyampaikan tentang pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional itu dalam penerapannya dalam pembelajaran. Latar belakang, perbedaan karakteristik murid di dalam ruang pembelajaran belum terakomodir secara keseluruhan untuk menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Perlunya pengelolaan kemampuan untuk bersosialisasi dan pengelolaan emosional dalam pembelajaran. Selanjutnya, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial emosional berperan penting dalam keberhasilan akademik. Bapak Ibu guru hebat, mungkin pada materi saya lebih banyak akan saya bahas mengenai pembelajaran sosial emosional. Kembali ke filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagaimana peran kita sebagai seorang guru bukan hanya mendidik, mengajar, atau melatih, namun yang terpenting adalah menuntun. Bagaimana kita sebagai seorang guru mampu menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam bagaimana kita menuntun anak kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya. Sedangkan kodrat zaman, bagaimana kita mampu menuntun anak kita cerdas menghadapi arus globalisasi yang semakin pesat. Bagaimana mereka mengikuti perkembangan arus globalisasi ini dengan tetap pada norma agama, norma hukum maupun keagamaan lokal yang sesuai dengan Pancasila, sehingga mereka dapat selamat dan bahagia bagi sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran diferensiasi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gustam, yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru mampu merancang pembelajaran yang efektif, yang sesuai dengan karakter anak-anak kita, sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Artinya tadi sudah kita dengar bersama, kita merancang pembelajaran itu tidak fokus hanya pada satu rancangan, tapi artinya juga tidak berbagai macam RPP yang kita buat Bapak Ibu. Tapi kita bagaimana nanti dapat merangkum anak-anak kita, mengakomodir, mengikuti semua materi yang kita lakukan, yang nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Dian. Kemudian pembelajaran sosial emosional itu diawali dengan kesadaran penuh bahwa tidaklah cukup apabila murid hanya mengembangkan kemampuan akademiknya saja. Murid juga perlu mengembangkan aspek sosial dan emosionalnya. Artinya anak kita tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga cerdas spiritual, sosial, emosional. Instruksi pembelajaran berdiferensiasi bukan sesuatu yang baru. Seperti tadi ilustrasi, kita berada di suatu sekolah dalam suatu ruangan
dihadapkan kepada berbagai macam anak-anak kita. Di sana kita akan menghadapi berbagai karakteristik anak-anak kita. Di sana bagaimana kita melakukan berbagai cara pendekatan untuk membantu beragam karakteristik murid tersebut agar semua bisa berhasil. Apa yang baru itu dalam pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional, Bapak Ibu? Itu bagaimana kita memperhatikan kebutuhan dasar setiap individu. Dengan penuh kesadaran dan perencanaan, kita berpikir dengan cara yang berbeda mengenai belajar dan mengajar. Mengenal murid kita sebagai pribadi individu yang unik dan secara proaktif menciptakan berbagai macam cara untuk mencapai keberhasilan. Dalam pembelajaran diferensiasi itu ada 2 kerangka kerja. Yang pertama yaitu kerangka Tomlinson. Mendeskripsikan ada 6 kerangka kerja dalam diferensiasi. Yang pertama, memperhatikan kesiapan akademik murid, kemudian minat murid, gaya belajar murid harus dijadikan acuan untuk merencanakan aktivitas belajar selanjutnya. Meminta guru untuk memberikan strategi beragam untuk mengorganisasikan dan membedakan isi kurikulum. Kemudian proses dan produk. Untuk mengakomodir tingkat kesiapan, perbedaan minat, dan perbedaan gaya belajar. Tadi juga sudah dikupas tuntas oleh Pak Ustaz di pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kerangka kerja .g meliputi 5 kategori strategi, yaitu memberikan pilihan, membangun pembelajaran di sekitar taksonomi Bloom. Itu ada 6 taksonomi Bloom ya Bapak Ibu. Kemudian menggunakan kecerdasan beragam, menggunakan pengelompokan secara fleksibel, dan menggunakan pelajaran berjenjang. Artinya kembali kita melihat karakteristik anak kita. Dari konten, kemudian kesiapan belajar, kemudian produknya. Apa pertimbangan proses pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, karena pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Di dalam kelas, guru akan berasumsi bahwa murid yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda dan secara proaktif merencanakan pembelajaran yang berbeda terhadap anak-anak kita sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi itu bersifat berkelanjutan, artinya tanpa henti, dan merupakan bagian yang terpadu dengan pembelajaran, baik penilaian sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Guru menjadi fasilitator dan pelatih, sedangkan murid menjadi peserta yang aktif dalam proses belajar mereka sendiri. Murid membuat pilihan berdasarkan minat dan pilihan belajar mereka. Belajar sendiri saling menjadi tutor sebaya dan belajar dalam kelompok kecil. Di sini artinya sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengetahui apa yang diinginkan oleh anak-anak kita, yaitu dengan melalui pemetaan kebutuhan belajar anak-anak kita. Lingkungan kelas berdiferensiasi memiliki banyak sekali jenis aktivitas belajar dan beragam situasi pengelompokan. Sepertinya sulit yang Bapak Ibu akan kita terapkan, namun yakinlah apabila sudah kita jalani seperti pengalaman dalam kami mengikuti pendidikan program guru penggerak ini, ternyata bukanlah hal yang sulit. Selagi kita mempunyai minat, keinginan untuk merubah mindset kita, merubah pembelajaran yang kita lakukan, semuanya insya Allah bisa. Untuk dapat mengembangkan kompetensi sosial dan emosional murid secara optimal, peran guru sangatlah penting. Sebelum guru dapat membantu murid, ia perlu belajar memahami, mengelola, dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam dirinya. Artinya sebelum kita berbagi kepada anak-anak didik kita, semuanya mulai dari diri kita. Motivasi instruksi dalam diri kita, bagaimana kita menerapkan pembelajaran sosial emosionalnya, kita dahulu yang harus memahami kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran sosial emosional ini, Bapak Ibu.
5 kompetensi sosial dan emosional yang perlu kita pahami sebagai pendidik sehingga nantinya dapat kita implementasikan pada pembelajaran kita di dalam kelas. Yang pertama, kesadaran diri. Bagaimana itu kemampuan kita mengelola diri kita sendiri, mengenai emosi, perilaku, serta nilai diri. Sehingga dapat membuat suatu keterkaitan antara perasaan, kemudian tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari dan pikiran yang kita lakukan itu menyatu. Kemudian yang kedua, manajemen diri itu berkaitan dengan bagaimana kita mengelola emosi, memanage diri kita. Berkaitan juga dengan perilaku kita sehingga kita juga dapat menerapkannya kepada anak-anak didik kita di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, kesadaran sosial. Artinya bagaimana kita mempunyai rasa empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, yang dirasakan oleh anak didik kita, oleh rekan sejawat kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Selanjutnya, kemampuan berelasi itu lebih kepada bagaimana kemampuan kita berkomunikasi secara efektif. Dan kelima, pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai pemimpin pembelajaran, dapat memberikan keputusan yang terbaik dalam pembelajaran yang kita lakukan. Sehingga anak-anak kita juga dapat mengambil atau menentukan suatu pilihan yang benar. Sehingga nanti mereka dapat selamat dan bahagia, tumbuh dan berkembang secara utuh. Harapannya sebagai pendidik yang berinteraksi dengan murid di lingkungan sekolah, bahwa kompetensi sosial emosional berperan penting dalam keberhasilan akademik maupun kehidupan seseorang dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berbudaya positif, dan tumbuh berkembang selamat dan bahagia sebagai individu dan makhluk sosial yang hidup di lingkungan masyarakat. Pembelajaran sosial emosional, pembelajaran dapat diterapkan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup rutin, yaitu bisa kita laksanakan pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik. Kemudian terintegrasi dalam mata pelajaran, misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi kasus atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah. Dan protokol menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid. Apa hakikat pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional berisi keterampilan-keterampilan. Bagaimana anak didik kita dapat mengelola emosinya, mengelola dirinya sendiri, sehingga dapat berinteraksi juga dengan teman-temannya, dapat mengembangkan dirinya secara utuh, sehingga dapat memecahkan semua permasalahan yang mereka hadapi. Dan mengapa penting bagi guru untuk memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional? Seperti tadi kita sudah dengar dari pembicara sebelumnya, Pak Gustaf, bahwa kita menghadapi anak-anak kita yang beraneka ragam, yang berbagai macam karakteristiknya. Sehingga kita harus merancang pembelajaran itu mereka dapat hidup sebagai individu, kemudian dapat kembali ke masyarakat, berguna bagi kehidupan di masyarakat, di kehidupannya kelak setelah menempuh pendidikan. Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang saya paparkan, karena pembelajaran diferensiasi tadi sudah lengkap dan dikupas tuntas habis oleh Bapak Gustaf Elias. Terima kasih atas perhatian. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hafidah yang telah memaparkan materinya. Langsung saja kita lanjut ke pemateri berikutnya,
yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Ekasari dengan judul Menyusun Perangkat Pembelajaran Terintegrasi Pembelajaran Berdiferensiasi. Bagi Bapak Ibu guru hebat yang menjadi peserta, harap diperhatikan benar-benar karena ini akan menjadi tagihan tugas yang akan dilakukan nanti setelah webinar ini. Silahkan Bu Dian memaparkan materinya. Terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu. Terima kasih diberikan kesempatan pada malam ini kami para CGP Angkatan 1 dari Kota Palembang untuk berbagi praktik baik. Ya, sekali lagi kami di sini bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu. Kami hanya di sini berusaha berbagi praktik baik apa yang kami dapatkan selama kami mengikuti program guru penggerak yang sampai saat ini sudah masuk bulan kelima. Insya Allah 4 bulan lagi kami akan selesai mengikuti program ini. Doakan nanti kami bisa lulus semua sehingga angkatan 1 50 lebih dari 50 itu bisa menjadi menyandang status sebagai guru penggerak. Nah, langsung saja Bapak Ibu saya mohon izin share screen ya. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Belum Bu Dian? Belum. Sudah mulai. Sudah. Oke. Ini jaringan di rumah lagi bermasalah. Tampaknya. Bentar. Jadi Bapak Ibu, saya akan kembali menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, walaupun nanti tadi Pak Gustaf dan Ibu Hafizo sudah menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, apalagi tadi Ibu Hafizo menambahkan tentang kompetensi sosial emosional yang seharusnya kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas dengan tujuan agar proses pembelajaran di kelas itu anak-anak lebih fokus dan lebih tenang. Apakah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil Bu. Apakah tampil Bu Nani? Oke. Sudah. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Dian Ekasari, saya salah satu CGP Angkatan 1 Kota Palembang. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 54 Palembang. Sekarang Bapak Ibu, ini kasus yang dimaksud oleh Pak Gustaf tadi. Bahwa di sini ada seorang guru bernama Ibu Nur, guru kelas 3 SD, muridnya 32. Kemudian di antara 32 murid tersebut, ada 3 siswa yang selalu menyelesaikan tugas lebih dulu. Nah, karena Ibu Nur tidak ingin ketiga siswa ini mengganggu pekerjaan siswa-siswa lain, Ibu Nur berinisiatif menyiapkan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi jika anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka untuk 3 anak tersebut Bu Nur menyiapkan 25 soal perkalian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh Bu Nur ini sudah tepat? Dan apakah inilah bentuk dari pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Ya, kita kembalikan lagi definisi pembelajaran diferensiasi berdasarkan konsep Tomlinson. Jadi menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Seperti dikatakan Pak Gustaf tadi, jangan ajari ikan untuk memanjat, jangan ajari monyet untuk berenang. Jadi di sini kita ajari anak sesuai dengan kodratnya. Kembali kepada filosofi pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara, anak itu adalah kodrat zaman dan kodrat alam. Memang konsep yang dibicarakan oleh Ki Hajar Dewantara ini agak berbeda dengan teori belajar nativisme ketika seorang anak
dilahirkan dalam keadaan suci, dia dilahirkan dalam keadaan kertas putih, dia tidak membawa apa-apa. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi ini berdasarkan konsep Ki Hajar Dewantara, kita meyakini bahwa setiap anak itu mempunyai potensi masing-masing. Oleh karena itu, saya katakan setiap anak adalah pintar, hanya saja dia membutuhkan guru yang tepat untuk menemukan potensi-potensi yang ada pada diri anak. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini bisa menjadi salah satu solusi bagi seorang guru untuk menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik. Nah, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal. Jadi ini masuk akal Bapak Ibu, bukan hanya hayalan yang dibuat oleh seorang guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Lagi-lagi kata kuncinya kebutuhan murid. Dan pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Kemudian, nah ini Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pertama adalah seorang guru wajib melakukan pemetaan. Pemetaan yang bisa dilakukan agar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pertama berdasarkan kesiapan belajar. Apa sih kesiapan belajar itu? Kesiapan belajar di sini adalah sesuai pemahaman keterampilan anak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pernah mengikuti sesi guru belajar masa pandemi, di situ dijelaskan bahwa seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran harus melakukan diagnosis terhadap peserta didik. Walaupun peserta didiknya dari kelas 7 ibaratnya, kalau di SMP atau kelas 10 di SMA atau di SD. Diagnosis itu yang termasuk, diagnosis ini adalah diagnosis kognitif serta diagnosis non-kognitif. Untuk apa? Ya untuk pemetaan ini Bapak Ibu. Ketika kita sudah melakukan diagnosis kognitif, kita bisa memetakan kesiapan belajar anak. Namun, jika saat ini Bapak Ibu terlambat melakukan pemetaan seperti yang saya lakukan, saya juga mengetahui bahwa seorang guru melakukan pemetaan ini, diagnosis ini di awal tahun pembelajaran, kita bisa mengambil dari hasil pembelajaran kita semester yang lalu. Kan di mata pelajaran kita sendiri kita sudah mempunyai range ya, anak-anak. Walaupun memang tidak boleh lagi ranking nih Bapak Ibu ya. Tapi dari kognitif kita sudah punya nih, anak-anak yang biasanya berada pada posisi 10 besar di atas, anak-anak yang bermain di tengah, yang middle, dan anak-anak yang selalu berada di akhir. Biasanya tugasnya pelan, ngumpulnya. Nah, ini bisa kita petakan kesiapan belajarnya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung bagaimana memetakan, bisa jadi dari hasil belajar yang Bapak Ibu peroleh dari semester yang lalu. Nah, Bapak Ibu di pembelajaran berdiferensiasi ini secara konsep sebenarnya agak mirip, bukan mirip ya, agak mirip tapi mirip dengan konsep pendidikan inklusif. Karena hanya saja di pendidikan inklusif itu lebih menekankan kepada PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya sama. Kita berusaha memberikan pelayanan kepada anak sesuai dengan potensi dan bakat si anak. Ya, agar tidak ada lagi mengajar ikan untuk memanjat pohon tujuannya, atau seorang guru menyamaratakan peserta didik itu sama saja ngajarnya dengan satu metode, dengan satu teknik, sehingga yang potensi-potensi anak ini tidak terolah dengan baik, dan hasilnya kita sering melabeli anak dengan kata bodoh. Yang kedua adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya inilah bentuk merdeka belajar yang diungkapkan oleh Mas Menteri kita ya. Kemudian yang kedua adalah pemetaan berdasarkan minat murid. Nah, minat murid ini yang dimaksud adalah memicu keingintahuan dan hasrat belajar anak. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan profil belajar murid. Nah, ini profil belajar murid ini bekerja dengan cara yang mereka sukai. Bagaimana ini akan kita bahas satu persatu. Sekarang kesiapan belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan kesiapan belajar. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, Bu Nur ingin mengajarkan muridnya membuat karangan berbentuk narasi. Ia kemudian melakukan penilaian diagnostik. Nah, ini seperti saya katakan penilaian diagnostik, ia menemukan bahwa ada 3 kelompok di siswanya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendata membuat 32 untuk 32 siswa, tidak. Cukup dibuat 3 kelas ya, atau 3 blok. Anak kita itu anak yang
kemampuannya tinggi, anak kemampuannya sedang, dan anak yang kemampuannya rendah. Nah, jadi kesiapan belajar ini kalau di sini Ibu Nur langsung sesuai dengan kontennya, sesuai dengan konteksnya. Nah, sementara kalau Bapak Ibu tidak sempat nih kemarin tidak melakukan diagnostis kognitif, jadi Bapak Ibu bisa memetakan anak berdasarkan yang mana? Anak kemampuan tinggi, 10 anak kemampuan tinggi, 10 anak atau 11 anak dengan kemampuan sedang, dan 11 anak dengan kemampuan rendah, karena rata-rata sekolah kita memiliki 32 peserta didik. Jadi kesiapan belajar ini dipetakan berdasarkan kemampuan kognitif. Ya, lagi-lagi kesiapan belajar adalah kemampuan kognitif anak dalam memahami konten dan konsep yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah, nah ini kesiapan belajar ya. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Tapi dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Untuk memetakan ini, Bapak Ibu bisa juga menggunakan equalizer ya. Nah, di sini equalizer. Apa yang dimaksud seperti ini, Bapak Ibu? Ada anak-anak yang dia bisa baru memahami konsep itu bersifat mendasar. Tapi ada temannya yang bersifat transformatif. Ada juga anak yang baru bisa memahami dari sisi konkret. Jadi kalau sudah matematika itu sudah mulai X, Y, itu udah mulai pusing. Nah, berikan konsep-konsep yang dia bisa melihat secara langsung, itu untuk yang matematik. Dan ada anak yang bisa memahami dengan sederhana, tapi ada anak yang sudah bisa memahami materi dengan cara yang kompleks. Kemudian ada anak yang bisa memahami materi baru terstruktur, tapi ada yang sudah open-minded, baru gurunya menjelaskan seperti dikatakan Pak Gustam tadi, dia udah langsung, oh ini ya, sudah pernah. Sama seperti ada anak yang bisa memahami materi itu lambat, tetapi ada anak yang bisa gerak cepat, gercep. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, saya pernah mendapatkan pelatihan dari seorang psikolog, dikatakan bahwa anak-anak yang IQ-nya tinggi, terkadang di sekolah itu mereka tidak pernah ranking. Alasannya apa, Bapak Ibu? Karena guru mengajarnya kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Karena apa? Anak-anak yang kemampuannya tinggi, IQ-nya di atas rata-rata, itu disebut dengan anak istimewa. Di dalam pendidikan inklusif, mereka adalah anak istimewa yang berkebutuhan khusus. Akibatnya, ketika guru cara mengajarnya, treatment yang berbeda, maka anak-anak ini tidak akan bisa ranking. Bahkan sering kita labeli dengan anak nakal. Karena mereka ketika materi itu sudah paham, mereka tidak akan mau belajar. Sementara guru memberikan tugas yang sama dengan anak-anak kemampuan rendah. Jadi dia merasa, buat apa saya belajar? Saya toh sudah tahu. Dan saya pernah bertemu dengan anak-anak seperti ini. Nah, anak-anak seperti ini, Bapak Ibu, membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan anak-anak yang sedang. Oleh karena itu sempat kita ada di sekolah itu kelas akselerasi ya. Sebenarnya kalau kelas akselerasi ini adalah sebagai bentuk untuk memenuhi anak-anak dengan kemampuan yang tinggi ini. Tetapi karena kita sudah menerapkan pendidikan inklusif saat ini, ya, dengan juga pembelajaran berdiferensiasi, maka anak-anak ini sebenarnya kewajiban dari guru untuk memberikan tantangan. Tantangannya bukan tugas yang banyak, tapi bukan. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan tugas kepada anak-anak kemampuan yang bisa berpikir cepat, bisa mandiri dan terbuka ini, berikanlah tugas-tugas atau soal-soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jadi kalau teman-temannya baru sebatas C3, nah untuk anak-anak ini bila perlu sampai C6. Ya, bila perlu evaluasi, refleksi, kalau dikembalikan lagi ke AKM saat ini, level kognisinya AKM, maka berikanlah anak-anak tugas ini, tugasnya level tertinggi di AKM itu adalah level evaluasi dan refleksi. Ya, jadi inilah bentuk pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Nanti yang akan Bapak Ibu terapkan di perangkat pembelajaran yang akan Bapak Ibu buat. Sulit, iya Bapak Ibu, sulit untuk pertama. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah terbiasa, Bapak Ibu yakinlah akan ketagihan untuk memberikan materi atau pembelajaran di kelas dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, nah ini berdasarkan minat, ya. Minat anak-anak sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak dan sebagainya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Tapi sebelum ke profil, saya kembali ke minat tadi. Nah, untuk minat ini, Bapak Ibu, ya,
untuk minat ini Bapak Ibu bisa melakukan pemetaan di awal. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bagi guru yang ngajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sama. Nah, sebenarnya pemetaan berdasarkan minat ini kalau kita kembalikan ke AKM yang akan dilaksanakan bulan September nanti, teks yang Bapak Ibu berikan ketika di penugasan atau di soal itu bisa berdasarkan teks yang sesuai minat anak. Jadi anak-anak ketika dia sudah mengenali teks itu, dia akan menghubungkan dengan skemata yang ada dalam dirinya. Contoh, anak-anak yang suka dengan olahraga, anak-anak yang hobinya bola kaki, berikanlah teks-teks tentang bola, tentang olahraga, maka dia akan lebih enjoy untuk belajar. Demikian juga anak-anak yang suka sains, berikanlah teksnya, stimulusnya, dalam soal itu stimulusnya itu sesuai dengan sains. Demikian juga dengan anak yang hobi prakarya, anak yang hobi seni, berikanlah sesuai teks dengan mereka, yang mereka hobi. Apakah hanya pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Enggak. Di pelajaran agama, Bapak Ibu. Contohnya gini, saya pernah membuat soal, minta guru agama buat soal, stimulusnya bagaimana? Berikan. Jadi ada stimulus seorang atlet habis main bertanding olahraga ada teks ya, seorang atlet habis bertanding semuanya penuh dengan peluh dan keringat. Tapi si atlet tadi di situ diceritakan dia langsung sholat. Nah, buat soalnya, apakah ketika si atlet tadi sholat, dia sah uduknya dan sholatnya sah? Karena apa kan keringatnya penuh, kita tidak tahu. Nah, itu bisa dijadikan contoh pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Kemudian kembali yang ini profil belajar. Nah, profil belajar adalah gaya belajar anak. Belajar anak. Banyak faktor, bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar anak. Jadi profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdasarkan profil bisa juga dari gaya belajar. Apakah anak auditori, apakah anak visual, ataukah anak kinestetik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, jika saya sarankan, ini disebut kadar saran, jika saat daring seperti ini Bapak Ibu hanya memberikan penugasan lewat PPT atau cuma berbagi dalam bentuk PDF, maka itu hanya memenuhi anak yang visual. Tapi untuk anak audio dan anak kinestetik itu tidak memenuhi. Oleh karena itu, untuk media pembelajaran bagi 3 gaya belajar ini yang sangat mungkin diberikan adalah video. Karena dalam video, walaupun itu dalam bentuknya teks, ketika Bapak Ibu memberikan background, kemudian ada suara Bapak Ibu di situ, maka anak-anak yang audio akan enjoy belajar. Kemudian anak-anak yang kinestetik, dia sambil bergerak juga akan bisa belajar. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu sampai hari ini masih ketika belajar hanya memberikan teks seperti itu berarti kita belum memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, untuk profil belajar ini bisa juga seperti ini Bapak Ibu. Kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Kemampuan anak maksudnya apa? Secara ekonomi. Ada anak-anak yang kebetulan secara ekonomi mapan, ketika kita kasih tugas, yang pakai komputer silahkan kerjakan sebaik-baiknya, pakai komputer, pakai file, pakai PPT. Tetapi jika anak tadi secara ekonomi dia tidak mampu, jangankan komputer, beli kuota aja bingung, Bapak Ibu memaksa dia mau file, dia harus ke warnet dan sebagainya, itu Bapak Ibu sudah mencelakai. Maksud saya, Bapak Ibu sudah tidak memenuhi kebutuhan. Untuk anak seperti ini berilah kesempatan, cukup ditulis saja tugasnya. Kemudian difoto, dikirimkan ke guru. Tidak perlu pakai file, tidak perlu menggunakan karton, tidak semua Bapak Ibu. Yang penting tujuan belajarnya apa? Tujuan pembelajaran Bapak Ibu tercapai. Mau medianya apa? Nah, itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi perhatikan juga faktor ekonomi. Yang ketiga juga perhatikan jenis kelamin ya Bapak Ibu. Kalau dia laki-laki, kalau ternyata tugasnya seperti ini, oh iya, anak murid saya ini laki-laki, oh anak murid saya perempuan. Kalau ibarat di bahasa Indonesia itu teks prosedur. Teks prosedur saya suruh laki-laki masak, ya mungkin wajar memang. Masak itu bukan kodrat wanita, tetapi kan sebagian besar masak. Itu lebih ke perempuan ya. Nah, jadi untuk anak yang laki-laki boleh tugas dia berikan yang agak-agak macho gitu ya, ibaratnya berikan tugas yang bagaimana cara mencangkul tanah, bagaimana biar lebih keluar aura laki-lakinya ketimbang disuruh masak atau disuruh bagaimana teknik menyanyi dan sebagainya. Ya. Nah, ini kembali kita perangkat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk membuat perangkat pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu harus lihat dulu tujuan pembelajaran. Jadi
untuk melihat setelah Bapak Ibu tahu tujuan pembelajaran, rumuskan tujuan pembelajaran, baru lakukan pemetaan. Tahu bisa Bapak Ibu dari lakukan pemetaan baru rumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai. Kalau saya lebih setuju tujuan pembelajaran dulu. Umpamanya tujuan pembelajaran kalau di bahasa Indonesia itu melalui pembelajaran peserta didik mampu menulis teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa. Nah, karena di sini saya tagihannya adalah keterampilan. Penilaian saya keterampilan, maka pemetaan saya bisa juga berdasarkan kesiapan belajar atau bisa juga berdasarkan profil. Jadi tergantung Bapak Ibu. Kalau tergantung tujuan pembelajaran kita. Kalau tujuan pembelajarannya lebih ke konsep, maka petakanlah sesuai dengan kesiapan boleh. Bisa juga sesuai dengan profil, bisa juga berdasarkan minat anak. Nah, kemudian setelah tujuan, tentukan diferensiasi yang akan diterapkan Bapak Ibu. Nah, dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu pemetaan, maka ada 3 diferensiasi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah diferensiasi proses, bagaimana proses pembelajaran di kelas itu, apakah Bapak Ibu menyiapkan bahan bacaan yang tepat, apakah Bapak Ibu di dalam kelas itu ada pembelajaran individu, ada kelompok, dan sebagainya. Yang kedua, diferensiasi konten. Nah, Bapak Ibu, untuk diferensiasi konten ini juga bisa juga dengan beragam bahan ajar yang Bapak Ibu berikan, atau bisa juga seperti ini Bapak Ibu, untuk diferensiasi konten itu Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan mata pelajaran lain sehingga tidak memberatkan peserta didik terutama di masa pandemi. Contoh dalam pelajaran bahasa Indonesia itu di kelas 9 ada materi menulis laporan percobaan. Peserta didik mampu menulis laporan percobaan. Sementara di pelajaran IPA peserta didik disuruh melakukan percobaan. Nah, di sini Bapak Ibu, seorang guru, seorang pendidik bisa melakukan diferensiasi konten, bekerja sama dengan mata pelajaran lain. Yang penting tujuan pembelajarannya apa tercapai. Peserta didik mampu menyusun laporan percobaan. Hanya saja mungkin di bahasa ini lebih bagaimana dia menilai, melihat dari sisi kebahasaannya. Sementara yang IPA bagaimana dia proses langkah-langkah. Atau juga bisa di bahasa Indonesia itu, karena saya mengajar bahasa Indonesia Bapak Ibu, ketika diferensiasinya dengan pelajaran prakarya. Di prakarya peserta didik disuruh membuat pot, memanfaatkan barang bekas ibaratnya. Nah, langkah-langkah membuat pot itu adalah bentuk teks prosedur. Nah, di bahasa Indonesia bisa kita nilai apakah di situ ada kalimat perintah, bagaimana penggunaan tanda baca, apakah di situ sesuai dengan struktur. Jadi bisa Bapak Ibu, tidak memberatkan anak. Anak juga senang belajarnya. Karena apa? Sekali lagi, visi sekolah kita adalah sesuai dengan Ki Hajar Dewantara adalah berpihak pada anak atau student center kalau istilah yang lama ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kita lebih sebut dengan berpihak pada murid atau berpihak pada anak. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, diferensiasi produk. Kalau diferensiasi produk ini biasanya proses akhir Bapak Ibu, tagihan. Ya. Nah, yang dimaksud diferensiasi produk ini seperti ini Bapak Ibu. Seperti kemarin saya sudah menerapkan diferensiasi ini di kelas saya. Siswa disuruh menulis surat pribadi. Nah, surat ini boleh Bapak Ibu, ketika dia punya laptop, saya minta mereka tulis di laptop, kemudian kirimkan filenya ke saya. Tetapi untuk anak yang tidak mampu, tidak punya laptop, mereka cukup tulis di kertas, kemudian foto. Kemudian bagi anak yang kebetulan saat ini mereka tuh suka TikTok, suka likey ya, atau ya seperti itu, saya suruh mereka buat video. Hasilnya apa? Ada beberapa anak yang buat video, hasilnya luar biasa. Tapi bagi anak yang hobinya main di Canva, main di PixArt, main di Pinterest dan sebagainya, saya suruh silakan buat suratnya itu di bentuk poster. Jadi mereka senang mengerjakannya seperti kita Bapak Ibu. Ketika kita disuruh mengerjakan tugas, tapi sesuai dengan expertnya kita, sesuai dengan hobinya kita, itu maka akan lebih enjoy dan tidak akan menjadi beban. Nah, ini yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, demikian ya, sebentar nah ini untuk kontak saya Bapak Ibu, saya coba bagikan sedikit contoh RPP saya sebentar. Ya, contoh RPP. Selamat malam Bu. Sebentar Pak, saya bagikan dulu contoh RPP Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi untuk di bahasa Indonesia, LKPD-nya saya buat 3, Bapak Ibu, sesuai dengan pemetaan LKPD-nya. Nah, atau bisa juga ketika di keterampilan tujuan pembelajarannya sama, tetapi proses yang dilewati anak itu berbeda. Contoh di teks eksplanasi. Nah, di teks eksplanasi itu Bapak Ibu, untuk anak-anak kemampuannya tinggi, kami disuruh menyusun teks eksplanasi itu hanya diberikan tema. Tapi untuk anak kemampuan sedang diberikan gambar. Tapi untuk anak kemampuan rendah dibantu dengan kerangka karangan dan dibantu dengan gambar. Nah, itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Nah, ini nanti saya minta bagikan Ibu Desi karena sih tampaknya susah tampil ya Bapak Ibu. Ini contoh RPT saya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya, saya kembalikan dulu ke Bu Nani. Oke, terima kasih malam, Bu Dian atas materi yang telah dipapar. Sepertinya ini Pak Ukas sudah nggak sabar. Tapi mohon maaf Pak Ukas, ini sudah duluan Bu Heni Veronica dari tadi sudah raise hand. Sebentar aja Bu, sebentar. Kita ini dulu Pak Ukas, sabar Pak Ukas ya, kita persilahkan untuk Bu Heni terlebih dahulu ya, karena dari tadi itu Bu Heninya sudah raise hand, dari pemateri Pak Gustaf itu Bu Heninya sudah raise hand. Silakan Bu Heni. Bu Heni Veronica. Nggak ada ya Bu? Kalau menurut saya Bu Nani itu nggak sengaja raise hand dari awal tadi. Oke, silakan Pak. Oke, Bu Dian. Berarti memang rezeki Pak Ukas. Silakan Pak Ukas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat khusus untuk bidang pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Iya Pak. Sebetulnya pelajaran diferensiasi ini materi yang sangat menarik bagi saya ya. Karena di masa COVID ini, kalau saya lihat pemaparan dari Ibu yang barusan, Ibu siapa tadi? Tentang pembelajaran diferensiasi ini cukup unik. Alhamdulillah si Ibu ini berhasil dalam era COVID menggunakan pembelajaran diferensiasi. Saya di sekolah madrasah ibtidaiyah, Bu. Ketika COVID ini berlangsung, bentuk pembelajaran diferensiasi ini cukup sulit karena guru harus menyiapkan beberapa paket pertanyaan yang pemilihan pertanyaannya cukup diferensiasi, kan cukup berbeda gitu kan. Di antaranya mungkin bagi anak yang tadi unik atau cerdas, ini pertanyaannya ABC misalnya. Untuk anak yang sedang pertanyaannya ABC. Nah, ketika saya melihat pemaparan dari Bu Dia barusan, Bu Dian ya, Bu Dian, itu saya sangat menarik karena kalau misalnya kita mau menggunakan metodologi pembelajaran diferensiasi, contohnya tadi saya kutip ada pembelajaran tentang ibadah ya, kaitannya dengan ibadah. Ketika habis melakukan olahraga, kemudian dia lihat tadi kan kalau tidak salah paham nih saya, dia melakukan ibadah. Nah, itu kan sangat unik sekali, Bu. Sangat unik sekali pembelajaran olahraga dihubungkan dengan kaitannya dengan pembelajaran taat kepada Allah atau PA lah dalam kalau di SMP itu PAI. Maksud saya adalah akankah bisa di anak-anak di era COVID ini pembelajaran diferensiasi digunakan oleh guru, oleh sekolah yang tahap kemampuan internet, kemampuan orang tua, kemampuan guru untuk menggunakan sistem diferensiasi, ya. Mohon maaf sekali nih, tolong nanti saya kasih penjelasan
ketika kita bicara diferensiasi, ada keunikan kasta, ada keunikan pertanyaan atau soal-soal yang akan diberikan kepada anak di era COVID seperti ini. Nah, maksud saya tolong dijelaskan harus seperti apa di era COVID memberikan soal kepada anak kelas 6 SD misalnya, atau anak kelas 6 MI di saya di MI Uswatun Hasanah, yang kategorinya misalnya 3. 1 anak yang cerdas, 2 anak yang sedang, 3 anak yang memang dalam tanda petik maaf di bawah norma. Nah, pertanyaannya misalnya 3 kali 3 dengan 3 tahap yang berbeda tadi. Seperti apa contoh soalnya dan bagaimana cara mengaplikasikan atau menggunakan YouTube atau menggunakan Classroom atau menggunakan WhatsApp atau apa namanya WA group. Saya ingin tahu bagaimana caranya di era COVID ini memberikan pertanyaan kepada 3 anak yang berbeda pengetahuannya, kepada anak yang berbeda latar belakang pendidikannya dengan keterbatasan internet seperti saya di kampung Sukabumi ini. Mohon dijelaskan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Dian, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung saja Bu ya. Oke, silakan Bu Dian. Terima kasih Pak Ukas, luar biasa ya, dari Sukabumi bisa nyebrang, saya di Palembang. Pak Ukas, salam kenal. Ya, jadi Pak Ukas, yang kita maksud di sini adalah tepat sekali Bapak, kita menyiapkan 3 bentuk, baik bentuk soal maupun bentuk stimulus Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk di soal Bapak Ibu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah ketika kita AKM saat ini, Bapak. Ya, di AKM, kalau Pak Ukas pernah lihat soal-soal AKM, Pak Ukas? Ya. Nah, di soal-soal AKM itu kan stimulusnya berbeda, Pak Ukas. Untuk SD, untuk jenjang SD, untuk jenjang SMP dan jenjang SMA itu beda stimulusnya. Yang pertama. Nah, di sinilah Pak Ukas ya kita mainkan di stimulus yang pertama, ya. Untuk anak yang kemampuannya rendah, berikanlah stimulus dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Contoh teks ya. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu teks yang mudah dipahami. Jadi kalau teks Sebentar saya kasih gambaran dulu. Ketika saya memberi pertanyaan begini, Bu, nih di sekolah yang ada di kampung lah, mungkin kebanyakan sama. Misalnya pertanyaannya sederhana. Sebutkan pengertian sholat. Ketika kita evaluasi, ya, ketika evaluasi secara general dari pertanyaan terbuka ini, pertanyaan uraian ini, anak walaupun diajarkan bahasa Indonesia dengan baik, kadang-kadang menyebutkannya jumlah sholat. Ini di kampung nih ceritanya. Padahal kan kita menanyakan pengertian atau terminologi dari sholat itu apa ya? Pertanyaan kita kan seperti itu. Tapi ketika saya jajaki sebagai kepala sekolah nih kepada guru bahasa Indonesia, kepada guru agama dan guru-guru yang lain, apa sih kelemahan anak ini kok menjawabnya bisa menyebutkan nama sholat, bukan pengertian dari sholat. Inilah yang disebut dengan bagaimana caranya nih di kampung ini, kebanyakan lah di Sumatera, saya juga istri orang Sumatera, Bu, kebetulan. Mungkin akan terjadi hal yang sama ketika kita menanyakan pengertian, dia jawabnya sebutkan. Ketika kita menyebutkan sebutkan sholat, dia jawabnya lain. Karena mungkin bahasa Indonesianya masih terbatas dan pola pemikirannya paling ada 2-3 orang di antara 30 siswa yang bisa menjawab dengan benar. Padahal sistem pembelajaran saya di sekolah, Bu, di MI Uswatun Hasanah Sukabumi, saya sangat akurasi. Ketika guru salah menerangkan pelajaran, saya suka sambil bebersih di pinggir kelas atau sambil melihat-lihat apa. Saya mendengarkan bagaimana cara mengajar guru di kelas. Saya awasi secara tidak langsung supaya tidak ketahuan bahwa saya ini mengawasi guru ketika sedang mengajar. Misalnya ibu guru melafalkan ayat Al-Quran atau melafalkan hadis, ketika dia tajwidnya salah, saya otomatis
di hari-hari berikutnya si ibu ini dipanggil. Oke, Bu, Pak. tolong dibenarin. Bu, tolong Ya. bahasa Indonesianya ini dibenarin gitu. Terima kasih, maaf. Iya. Jadi Pak Ukas begini, ini kan dalam upaya kita untuk penilaian akhir ya. Nah, dalam proses pembelajaran sendiri bagaimana Pak? Jadi apakah memang sudah melakukan student center Pak? Karena berdasarkan pengalaman saya Pak, ketika saya memberikan materi, mengajari guru-guru yang ada di Kota Palembang, sebagian besar guru itu ketika mengajar masih menggunakan metode ceramah. Saya bukan mengatakan ceramah itu tidak baik, ya. Tapi sebagian besar guru masih memberikan metode ceramah. Belum menerapkan model pembelajaran baik project based learning atau inquiry discovery atau problem based learning. Nah, anak tidak dibiasakan yang pertama. Padahal pertanyaan Pak Uskas tadi itu kan masih levelnya sebutkan pengertian, berarti kan C1, berarti hafalan. Ya, nah, bagaimana guru ketika pembelajaran di kelas? Apakah guru pernah menggunakan metode ibaratnya dia buat video TikTok nih, sholat diajak gimana? Supaya anak ketika anak tuh sekarang senangnya di TikTok. Ayo kita, gurunya juga jangan gaptek dong. Maksud saya seperti ini, guru jangan anti teknologi. Karena ketika kita mengatakan kita kembalikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ajarlah anak sesuai dengan zamannya. Kalau kita kembalikan, saya pernah mendengar ucapan bahwa ini ucapannya Umar Ibn Khattab. Ajarlah anak sesuai dengan zaman. Anak saat ini, Bapak, kalau kita cuma berikan teks sholat itu adalah ini, yang ada mereka nggak masuk, mereka nggak akan masuk. Tapi mereka diberikan contoh, diberikan ibaratnya gambar-gambar yang menarik dengan poster-poster yang menarik. Jadi guru kalau mau anti gaptek kan saya nggak bisa belajar ya, harus dong. Ketika kita mengajak anak, menuntut anak untuk belajar, ya gurunya juga harus mengupgrade diri sendiri. Karena kalau kita kembalikan ke filosofinya Mahatma Gandhi, ketika kamu mengajarkan, kamu juga melakukan. Kalau Rasul itu kan Rasul sangat marah ketika orang hanya bisa berbicara, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, sekarang kembali kalau ketika saya mengajar, saya selalu merefleksi. Apakah ketika saya ngajar ini saya sudah memberikan pelayanan yang tepat? Memang tidak akan mungkin, Pak, untuk maksimal. Ini kan sebagai upaya kita nih, ya. Nah, kembali lagi di kelas, apakah anak sudah dibiasakan diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik? Apakah anak sudah dibiasakan untuk berdiskusi? Untuk SD, ya mungkin memang, Pak. Tapi biarkan mereka berproses. Karena di SD kelas 5 sudah harus AKM itu, Pak. Kalau anak tidak terbiasa dengan teks, teks itu bukan hanya teks tulisan loh, Pak, ya. Tapi infografis, kemudian bahan tayang, itu juga termasuk bagian dari teks. Termasuk tabel. Mengenai pembelajaran digitalisasi saya setuju. Cuma mayoritas di kampung saya aja yang sekolah sudah hampir 8 tahun berdiri baru mempunyai 1 infocus. Sedangkan guru setiap hari harus menggunakan digitalisasi, otomatis paling kita seminggu 2 kali atau seminggu sekali melakukan hal itu. Saya yakin di sekolah-sekolah yang di daerah-daerah itu tidak begitu jauh dengan saya. Tidak begitu jauh. Ketika kita menyuruh guru untuk melakukan infografis, pembelajaran digital, kita sebentar Pak Ukas. Ini jadi dengan sarana prasarana. Tadi kan kata Ibu harus maksudnya gini Pak Ukas, jangan sampai kita debat kusir ya. Ini kan jangan sampai ini Bu Nani, jangan sampai debat kusir. Ini kan hanya kita berusaha sharing session ya Pak Ukas ya. Kalau Bapak Ukas saya juga argumentasi saya harus saya pertahankan Bu. Ketika saya karena kita bukan debat Pak. Kita menyalahkan kita juga, saya wajib menjelaskan juga. Seperti tadi Ibu ya mengatakan bahwa habis main bola boleh melakukan sholat, dari mana asal usulnya gitu kan? Bukan agama Pak, maksud saya seperti ini Pak. Halo Pak Ukas. Enggak kan begini. Pak Ukas, mohon maaf, Ukas. Assalamualaikum Pak Ukas. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa langsung bertanya secara email mungkin ke Bu Dian. Mungkin kalau misalnya masih ada yang ini ya. Soalnya kita lain waktu juga kita ini terbatas kasihan peserta lain. Untuk Bapak Ibu guru hebat yang lain silahkan kalau misalnya mau ada yang ditanyakan kepada 3 pemateri hebat kita pada malam ini. Waktu alaihim tabaan iskola likaumihi ya. Pak Edward, apakah Edward mau bertanya? Enggak, kayaknya itu di mute aja. Oke, ya Bapak Ibu guru hebat yang lain bisa
Kalau misalnya mau bertanya bisa lewat chat atau bisa raise hand. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Samsul, kalau misal mau bertanya langsung ditujukan ke narasumber yang mana Pak? Ya, langsung ke Ibu Dian. Oke, silakan. Ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf Bu ya, tadi tidak sempat hadir di awal, jadi langsung ke materi Bu Dian tadi ya. Jadi di sini saya sangat tertarik sekali mengenai masalah diferensiasi gitu Bu ya. Jadi kalau saya tangkap ini memang ketika belajar, artinya guru kalau membuat RPP dipersiapkan paling tidak ada 3 bentuk gitu ya, sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Nah, artinya kalau kita pahami di kelas itu siswanya tidak homogen gitu ya kemampuannya. Jadi misalkan dengan tingkat kemampuannya. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau kita susun, artinya kelas di awal di dalam pembelajaran kita melihat kemampuan anak ketika misalkan kelas 7 dia naik kelas 8. Jika kita bisa membedakan kemampuannya sesuai dengan kelas. Jadi kita lebih mudah untuk membuat LPP-nya. Oh, kelas ini anaknya memang levelnya high gitu ya. Nah, ini middle gitu ya. Atau ini low gitu. Atau bisakah seperti itu, Bu? Atau memang tetap harus dibuat secara heterogen gitu. Itu pertanyaan saya. Baik, langsung saya jawab Bu Nani ya. Ya, silakan Bu. Silakan Bu Dian. Ya, selamat malam Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi yang dimaksud di sini Pak, bukan RPP-nya 3, tetapi LKPD-nya. Ya, LKPD atau tagihan anak bisa 3 atau boleh lebih. Kalau untuk dia keterampilan produk. Jadi kalau seperti kemarin, saya keterampilan diminta peserta didik mampu menyusun teks prosedur sesuai dengan minatnya. Jadi bagi anak-anak yang suka olahraga, saya minta buatlah teks prosedur cara menendang bola. Jadi bagi anak yang olahraga, ada beberapa pilihan olahraganya, ada basket, ada sebagainya. Kita berikan tema. Kemudian untuk anak yang suka seni atau prakarya, kemudian buatlah teks prosedur, susunlah teks prosedur cara memasak nasi goreng, kemudian cara membuat kerajinan tangan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk anak yang hobinya sains, saya berikan bagaimana cara membuat teknik mengedit foto. Teknik mengedit foto. Jadi itu kan kalau kita untuk Zoom ya, karena untuk Zoom bisa langsung diberikan, atau kalau Bapak Ibu belajarnya lewat Telegram atau WA diberikan. Anak-anak ada beberapa tema, silakan kalian pilih. Jadi anak tidak dipaksa dengan satu tema. Itu kalau untuk tagihannya produk. Nah, kalau untuk penilaiannya dalam bentuk proses, Pak Omar ya. Kalau saya kemarin, LKPD ini saya bedakan untuk anak yang hobinya olahraga, saya berikan teks tentang olahraga. Untuk anak yang suka seni, teksnya seni. Pertanyaannya sama, Pak Komar. Pertanyaannya sama di setiap anak itu. Hanya stimulusnya saja yang kita bedakan. Tapi ibaratnya kalau teksnya itu ya, kalau untuk anak kemampuan rendah itu, teksnya itu kan ibaratnya struktur bahasa Indonesia, struktur teks ibaratnya struktur teks cerpen. Cerpen itu hanya ada orientasi, komplikasi, resolusi, koda ibaratnya. Nah, berarti hanya cukup 4 paragraf. Cerpennya yang sederhana, yang konfliknya rendah, yang pokoknya yang bisa dimahami oleh anak kemampuan rendah. Nah, untuk kemampuan sedang, berikanlah yang 5 paragraf. Kompleknya sudah agak lebih rumit. Nah, untuk anak kemampuan tinggi, berikanlah dengan bahasa-bahasa yang biasanya pesannya tersirat, bukan tersurat. Ya, pesan-pesan yang tersirat, sehingga ketika dia harus menemukan pesan tersirat itu dia harus menganalisis dulu. Nah, untuk anak kemampuan rendah tadi pesannya sudah ada di kodanya langsung. Oleh karena itu dari Malin Kundang kita bisa belajar jangan durhaka kepada orang tua. Itu untuk anak kemampuan rendah langsung ketika kita minta temukan pesan dari teks tersebut. Anak kemampuan rendah langsung karena di situ sudah tertulis. Nah, untuk anak kemampuan sedang itu sudah mulai dikombinasi, dan untuk kemampuan tinggi biasanya pesannya yang tersirat kita berikan. Jadi dari stimulus. Soalnya pertanyaannya sama Pak Komar, tujuannya sama. Tujuan pembelajarannya sama. Jadi bukan berarti kita harus menyiapkan 3 RPP, tidak. 1 RPP yang biasa kita gunakan, hanya di dalamnya kita masukkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi perlakuan kita kepada anak. Yang kedua pertanyaan Pak Komar tadi tentang homogen. Ya, walaupun kita kelompokkan Pak Komar ibaratnya yang hobinya minat ini disamakan ya. Ya contoh atlet ya digabungkan.
Tetapi kan atlet ini juga punya latar belakang masing-masing, gaya belajar yang masing-masing, ya. Gaya belajarnya tetap ada yang auditori, tetap ada yang kinestetik, dan tetap ada yang visual. Kemudian mereka juga tetap dari latar belakang yang berbeda. Untuk anak yang, maaf ngomong, kalau dari secara ekonomi lemah, dia tidak punya fasilitas pendukung, maka tidak mungkin kita berikan tugas-tugas yang membutuhkan banyak perangkat. Ya, seperti kemarin teman-teman yang di olahraga membuat RPP-nya, untuk anak yang tidak mampu, jadi dia disuruh melompat jauh, ya, lompat jauh, halang rintang. Untuk anak tidak mampu bisa menggunakan kaleng yang ada di dalam rumahnya untuk dia mempraktekkan lompatan. Tapi untuk yang anak kemampuannya orang tuanya mampu, dia diminta buat alat seperti halang rintang itu. Ketika buat video melompat itu. Jadi bisa seperti itu, Pak Omar. Atau di matematika, kalau dia kemampuannya tinggi, anak kemampuan tinggi suruh dia beli atau apa ya. Tapi untuk kemampuan yang tidak mampu, silahkan yang ada kotak di rumahnya pakai apa. Kalau yang kemampuan tinggi, kalau orang tuanya mampu, dia dibelikan ya untuk ibaratnya belajarnya tentang bangun ruang, ya, bangun ruang. Anak-anak kemampuan tinggi itu suruh lihat yang view-nya bagus-bagus, yang untuk kemampuannya yang bisa dia lihat yang ada di rumahnya. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak Umar. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nani dulu. Bagaimana Pak Samsul? Ini Bu, saya dikit tambah lagi nih. Jadi gini, Izin. Bu. Ya, tadi sudah. Halo, boleh saya tambah dikit nih, Bu? Bu Ya, Nani, tapi izin. masih ada ini Pak Samsul, ada Oh, peserta sudah ada. yang mau bertanya. Oke, enggak apa-apa. Nanti saya WA aja lah ya. Ya, Oke. WA saja. Oke, terima kasih Bu Dian. Ya. Ya, sama-sama, Pak. Silakan kepada Bu Yayan Fitriani yang sudah raise hand. Silakan. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sangat bahagia banget dan terima kasih atas undangannya. Baru ingat selamat kepada Pak Gustaf, guru penggerak yang mungkin mewakili dari guru BK ya, Palembang. Tentunya selamat juga kepada Mbak Dian dan rekan-rekan yang lain juga. Jadi mengenai bahasan topik malam ini menarik sekali. Artinya sebenarnya ini bukan suatu hal yang asing atau yang baru bagi kita semua guru. Artinya mengenai diferensiasi, mengenai perbedaan bahwasanya siswa itu unik, itu sudah dipelajarin kita dari awal gitu ya. Tapi memang tanpa kita sadari kadang-kadang apa yang kita dapat dari waktu kita kuliah itu sering lupa gitu ketika kita berhadapan dengan kurikulum yang artinya ada nilai KKM yang kita harus dibuat jadi standar kelulusan tuh setelah melaksanakan KD-KD, dan ini terhenyak kembali ketika kita mohon maaf diuji dengan pandemik ini, di mana kurikulum kedaruratan itu muncul. Setelah kami ikutin, pelajarin dikit-dikit, ternyata memang kita tuh balik lagi ke ruhnya, bahwasanya manusia itu berbeda. Tentunya dengan pertanyaan Pak Ukas tadi saya ingat juga, saya memahami apa yang dimaksud Pak Ukas. Ketika kita ketemu, iya kalau di kota, kalau di daerah seperti apa, nah itu juga, jadi sempat saya menanggapi juga bahwasanya ketika di daerah, ya itu tadi disesuaikan dengan keadaannya juga. Artinya di daerah tentunya mungkin bukan hanya saja mengenai materinya, tapi mengenai keadaannya. Artinya mungkin tadi ada yang sempat juga kalau saya sedikit menanggapin bahwasanya ketika di daerah kan kemungkinan sekali terganggu dengan sinyal, nggak punya digital, ya tentunya itu tidak menghambat kita sebagai guru untuk melakukan memberi layanan atau memberi apa ya pengajaran ataupun mendidik. Artinya kita bisa, kalau saya ingat dulu waktu saya ikut di versi pembelajaran versi COVID-19 pandemik, itu bahwasanya kita guru boleh kok mendatangi atau mengumpulkan beberapa orang yang beberapa siswa yang kelas rendah seperti itu. Mungkin itu saya tambahin. Artinya apa? Sebegitu menariknya program pemerintah ini ke depannya. Namun kalau kami dari bimbingan konseling, bagaimana kita melihat sosok pribadi siswa itu berbeda-beda dengan kemampuan berbeda-beda, tentunya kami sangat berusaha untuk memahami itu. Tapi di lapangan, ketika misalnya mohon maaf ini, mungkin kita bukan mendiskredit satu sekolah ataupun apa, tapi secara umum, sering sekali ketika guru BK sering memberi pemahaman bahwasanya anak ini kemampuannya kurang nih, gitu ya. Tapi apa yang diberi teman-teman materi ini luar biasa. Nah, tapi pertanyaannya,
ini sering sekali ada gap ketika pelajaran tadi berkaitan dengan KKM. Nah, ini lebih kepada proses bukan materi pembelajarannya. Yang saya ingin tahu sekali, bagaimana program pemerintah dengan guru penggerak ini yang nantinya, artinya mohon maaf nih kalau kami yang belum ikut program guru penggerak ini belum terbaca. Sebenarnya apa sih nanti yang akan dilakukan pemerintah? Seandainya ini nanti apa yang materi-materi ataupun yang ilmu yang didapatkan oleh guru-guru penggerak di sesi 1 ini, di tahap 1 ini, itu apakah nanti seluruh guru se-Indonesia ini akan mendapatkan hal yang sama? Nah, bagaimana prosesnya biar kita menyamain bahwasanya back to balik lagi ke apa yang kita dapat dulu, bahwasanya memang manusia itu unik. Artinya guru-guru harus bersiap untuk mempersiapkan suatu hal yang lebih unik lagi, bahwasanya setiap dengan keunikan siswa, maka kita mempersiapkan juga materi-materi ataupun bahan untuk menghadapi yang berbeda banget seperti ini. Iya. Sepertinya materi kami sudah bisa menangkap maksud arah pertanyaan Bu Yayen. Mungkin kepada Pak Gustaf bisa untuk menanggapi dari pertanyaan Bu Yayen. Silakan Pak Gustaf. Halo Pak Gustaf. Halo, halo. Suara saya terdengar? Iya, terima kasih. Yang pertama bahwa saya merasa merasa senang ya. Di sini ada ketua saya ini. Ini ketua saya di MGBK, Bu Yayen. Orang hebat yang saya tahu, bahkan sangat hebat lah. Sangat menginspirasi juga. Jadi yang pertama bahwa saya sangat sependapat, mungkin karena sesama BK kita mengakui bahwa individu adalah berbeda. Tapi bukan itu pertanyaannya. Tapi tadi pertanyaannya bagaimana korelasi dari pemerintah apa dengan guru penggerak? Apakah nanti yang diterapkan oleh pemerintah itu akan diterapkan juga oleh semua guru dan seperti apa penerapannya? Satu yang saya tangkap Bu Yayen, bahwa yang diinginkan pemerintah dalam hal penilaian saat ini adalah penilaian minimal. Dalam arti bahwa guru berfokus pada apa yang menjadi potensi utama dari peserta didik itu sendiri. Dalam penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa jangan sampai kita memaksakan ular menjadi burung atau burung menjadi ikan dan sebaliknya. Kenapa? Ular tidak akan mati jika tidak bisa terbang. Ikan juga tidak akan mati jika tidak bisa berlari. Tapi ikan akan hidup dengan cara berenang. Ular akan hidup dengan caranya. Begitu juga sebaliknya. Dalam arti bahwa tidak berarti bahwa siswa yang tidak paham matematika akan mati. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak bisa menguasai, tidak menyukai matematika? Bukan berarti guru harus memaksakan. Tugas guru adalah mengajarkan siswa betapa pentingnya matematika. Ketika mereka menyadari akan pentingnya matematika, maka mereka juga akan belajar. Bahwa hasilnya tidak maksimal, ya. Kenapa? Karena bukan itu yang mereka harapkan. Bukan itu yang menjadi minat mereka. Tetapi pasti akan bisa ketika rasa cinta itu sudah tumbuh di dalam diri anak. Tugas guru adalah kompetensi utama yang ada di dalam diri siswa. Ketika dia punya kompetensi itu, maka sekarang tugas kita adalah mengembangkan potensi itu. Itu yang saya tangkap yang diharapkan oleh pemerintah. Diharapkan semua guru akan menerapkan seperti itu, sehingga tidak ada judge sebagai orang yang bodoh. Kenapa? Orang bodoh itu hanya ditujukan kepada orang yang mengerti akan sesuatu, tetapi ia menyangkal. Dalam arti bahwa dia tahu akan pengetahuannya, tetapi dia menyangkal akan pengetahuan itu. Banyak orang yang korupsi itu pintar-pintar loh, bukan orang bodoh. Tapi kenapa mereka bisa begitu? Dia menyangkal akan kebenarannya. Dia tahu bahwa korupsi akan membuat dia masuk penjara, tapi dia menyangkal kebenaran itu. Maka dia masuk penjara. Itulah definisi orang bodoh. Dan ketika dia tidak tahu, artinya bahwa dia belum berkesempatan untuk tahu. Tugas guru adalah beri kesempatan itu. Jangan menjudge mereka, tetapi berilah mereka kesempatan untuk tahu. Demikian dari saya, Bu Yayen. Terima kasih atas pertanyaan. Saya merasa sangat ya rasa senang. Terima kasih. Terima kasih Pak Gustaf atas jawabannya. Baiklah Bapak Ibu, berhubung ini waktunya sudah cukup malam, jadi kita tarik kesimpulan dulu bahwasanya
Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan dengan memetakan kebutuhan belajar murid, yaitu dengan pemetaan kesiapan belajar murid, minat murid, dan juga profil belajar murid. Nah, hal ini bisa diterapkan juga dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Baiklah, sebelum kita tutup acara webinar hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Diharapkan dan dimohonkan kepada semua peserta untuk mengaktifkan videonya karena akan dilakukan screenshot. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mohon izinnya untuk bisa dibuka videonya agar kita bisa melakukan sesi foto bersama. Kita akan lakukan 2 kali karena ada 2 slide, di slide pertama dan slide kedua. Silakan. Baik, itu slide pertama dulu ya. Silakan senyum. 1, 2, 3. Oke. Udah dapet, sebentar. Saya simpan dulu. Selanjutnya untuk slide yang kedua ya. Siap-siap ya. Satu kali lagi slide kedua, silakan dibuka videonya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Ibu Nani. Silakan Ibu. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih juga kepada 3 narasumber hebat kita ya yang sudah profesional. Saya di sini mohon maaf kalau ada kesalahan saya pribadi, maklum saja masih baru mau belajar. Terima kasih untuk kehadirannya, dan untuk bulan puasa ini kita libur dulu webinar untuk mengingatkan kembali penugasan RPP berdiferensiasi itu akan dituntut hari Kamis pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat sertifikat itu akan diterbitkan. Terima kasih Bu Dian, terima kasih Bu Nani. Mohon maaf Bu Dian, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Iya. Terima kasih, maaf ya Bu. Terima kasih Bu Dian, Bu Afizo, Pak Gustaf, dan semuanya. Maaf ya Bu. Bu Dian, Bu Afizo, Pak Gustaf, dan semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih atas kebersamaan semuanya. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Mohon izin Bapak Ibu. Nanti saya share ya RPP. Terima kasih Bu Dian. Iya. Nanti saya share ya RPP. Terima kasih Bu Dian, Bu Afizo, sama Pak Gustaf ilmunya. Terima kasih juga Bu. Kebersamaannya. Selamat istirahat Bu Los. Ibu Dian, untuk RPP-nya nanti share di mana Bu ya? Iya, ada di Mas baru kelihatan. Ya, RPP nanti ada di
Mohon diinformasikan juga panitia penugasannya dikirim lewat apa? Terima kasih.